Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa pendidikan sosiologi semester 3. Di sini kami akan menjelaskan salah satu teori dari Michel Horton Coley, yaitu teori Looking Glass Self. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori cerminan diri menurut tokoh Coley, di mana teori cerminan diri atau The Looking Glass Self ini dikemukakan oleh Coley. Teori ini merupakan gambaran bahwa seseorang hanya bisa berkembang dengan bantuan orang lain, di mana setiap orang menggambarkan diri mereka sendiri dengan cara bagaimana orang lain itu memandang mereka sendiri. Misalnya, ada orang tua dan keluarga yang mengatakan bahwa anak gadisnya itu cantik. Jika hal itu sering diulang secara konsisten oleh orang-orang yang berbeda-beda, akhirnya gadis tersebut akan merasa dan bertindak seperti seorang yang cantik tersebut. Teori ini didasarkan pada analogi dengan cara bercermin dan mengumpamakan gambaran yang tampak pada cermin tersebut, sebagaimana gambaran diri kita yang terlihat pada orang lain. Gambaran diri seseorang tidak terlalu berkaitan dengan fakta-fakta objektif. Misalnya, seorang gadis yang sebenarnya cantik tetapi tidak pernah merasa yakin bahwa orang tersebut cantik karena mulai dari awal hidupnya selalu diperlakukan orang tuanya sebagai anak yang tidak menarik. Jadi melalui tanggapan orang lain, seseorang menentukan apakah dia itu cantik atau jelek, apakah dia itu hebat atau bodoh, dan dermawan atau pelit, dan sebagainya. Menurut Coley, diri yang mencakup kesadaran diri aku, kami, siapa aku, dan siapa kita pertama kali muncul dari interaksi dengan orang lain semasa kanak-kanak. Coley sebagaimana Matt menyebut diri terbentuk melalui interaksi sosial. Teori Looking Glass Self atau teori cermin diri, Coley menyatakan bahwa pemahaman diri sebagai produk persepsi individu tentang bagaimana orang lain melihat individu yang lainnya adalah cermin diri di mana diri terbentuk. Dan menurut Coley, diri terbentuk di dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok kecil dan memiliki pola hubungan yang teratur. Interaksi dalam kelompok primer didominasi oleh interaksi yang bersifat tatap muka dan pribadi. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam proses sosialisasi dan pembentukan diri. Kelompok sekunder merupakan kelompok besar dan bersifat impersonal. Interaksi dalam kelompok sekunder biasanya dilakukan demi mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka pemenuhan peran sosial yang sudah ditentukan sebelumnya dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar teori cermin diri atau yang bisa disebut dengan The Looking Glass Self yang dikemukakan oleh Charles H. Coley. Asumsi yang pertama yaitu kepribadian terbentuk oleh orang lain. Yang kedua, individu pasif dalam proses pembentukan diri. Yang ketiga, konsep diri menurut Coley berkembang melalui proses yang bertahap dan rumit yang berlangsung seumur hidup. Yang keempat, gambaran diri seseorang tidak perlu berkaitan dengan fakta-fakta yang objektif. Yang kelima, diri ditentukan melalui tanggapan orang lain, telah dinamakan diri cerminan orang lain atau yang bisa disebut dengan cermin diri. Yang keenam, pembentukan kepribadian individu terjadi melalui 3 tahapan atau 3 fase. Fase pertama, individu melakukan imajinasi atau persepsi. Dalam tahap ini, kita membayangkan bagaimana orang lain melihat kita. Kemudian fase selanjutnya, individu melakukan interpretasi atau
definisi. Di sini kita membayangkan bagaimana orang lain menilai penampilan kita. Kemudian yang fase terakhir, individu mengembangkan konsep diri atau memberi respon. Respon yang diberikan oleh individu didasarkan atas persepsi atau interpretasi individu tersebut. Berdasarkan 3 tahapan perkembangan diri yang disampaikan oleh Coley, Paul B. Horton menjelaskan mengenai pentingnya kita agar terus-menerus memperbaharui persepsi kita tentang bagaimana kita memandang pengalaman seseorang dalam sebuah situasi sosial yang berulang akan mempengaruhi perasaan orang tersebut terhadap dirinya sendiri. Bagaimana gambar dalam cermin memberikan bayangan tentang diri fisik. Selanjutnya yaitu contoh konkret penggunaan teori Looking Glass Self dalam kajian ilmiah. Di sini kami mengambil artikel konsep diri anak-anak pengguna aktif media sosial. Perspektif Looking Glass Self Theory. Di sini dijelaskan beberapa anak pengguna aktif media sosial menunjukkan bahwa konsep diri yang dibentuk oleh anak-anak tersebut sangat dipengaruhi oleh konten-konten yang mereka konsumsi di media sosial. Artinya, konten-konten dalam media sosial sangat berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri anak. Akibatnya, anak-anak pengguna aktif media sosial mengkonsepkan dirinya tidak seperti yang semestinya. Tetapi mereka membentuk konsep diri seperti orang-orang dewasa yang mereka lihat di media sosial. Mereka bergaya dan bertingkah seperti apa yang mereka anggap sebagai sesuatu yang menjadi populer. Meskipun yang menjadi populer di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, dan TikTok, tidak sesuai dengan usia mereka. Pembentukan konsep diri anak-anak pengguna aktif media sosial telah mengalami perubahan. Anak-anak mengkonsepkan dirinya tidak lagi seperti anak-anak, melainkan telah mengkonsepkan dirinya sebagai orang dewasa. Konsep diri tersebut terbentuk karena anak-anak pengguna aktif media sosial mendapat stimulus dari apa yang mereka lihat dari media sosial. Anak-anak bersikap seolah mereka telah dewasa dan mereka bangga dengan hal itu. Secara tidak langsung, hal ini telah membuat anak-anak pengguna aktif media sosial kehilangan masa anak-anaknya, yang sangat penting dalam perkembangan seseorang. Sekian dari video presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.